jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Ya, kita bahas hari ini tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah WFH, singkatan dari warisan faktor hasad. Nah, kita bicara masalah warisan ini, kita kadang-kadang suka emosi ngelihat orang-orang ini ya yang mencari harta bukan dari harta yang dia cari sendiri. Nah, berikut ini ada sebuah tayangan ya, seorang anak menggugat ayahnya yang sakit stroke ke pengadilan karena warisan. Emosi kan? Ini tayangannya. Setelah gugatan keempat anak terhadap ibunya Cicih, kini Pengadilan Negeri Bandung kembali menangani gugatan anak kepada orang tuanya. Sang ayah Oi Tiao Xiao digugat oleh anaknya Oi Hui Beng atau Mei Mei. Oi Tiao Xiao, seorang pengusaha asal Bandung ini digugat atas kepemilikan 24 bidang tanah dan bangunan yang diakui oleh penggugat merupakan harta warisan. Pria yang sedang terbaring lemah di rumah sakit usai terserang stroke ini kini harus berhadapan dengan proses pengadilan yang panjang. Bapak 4 anak ini bukan satu-satunya tergugat. Kakak kandung serta kedua adiknya juga ikut digugat. Sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum tergugat dan penggugat. Kuasa hukum tergugat merasa keberatan dengan gugatan ini karena ini merupakan isu lama, yaitu penggugat ingin menguasai harta warisan ayah kandungnya. Ya, ini dia ya, kalau kita bicara masalah tentang harta nih Bib, nih orang tua kembali lagi punya harta ya kan, orang tuanya masih sakit itu ya, dituntut ke pengadilan ini kejamnya minta ampun nih kalau saya rasa ini kan. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah tentang warisan ini memang gak ada habis-habisnya. Tapi kita bicara itu yang punya anak. Nah, sekarang kita lanjut lagi, bagaimana dengan orang tua yang tadi sebelum iklan Bib nih, yang gak punya anak, nih warisannya buat siapa kan gitu orang katakan, orang bilangnya gitu ya kan. Mohon izin penjelasannya Bib, tafadhol. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Apalagi seorang tua yang dulu mengurusi kita, dulu mendidik kita, dulu mereka sangat peduli terhadap kita. Maka bagaimana sih kalau seseorang orang tua yang nggak punya anak, warisannya buat siapa? Saya menjelaskan dari kitab Takmilah Zubdatul Hadis, kitab di dalam Fiqhul Mawarith yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Ini ahli waris luar biasa. Beliau mengatakan bahwa asbabul irsi salasa, sebab-sebab waris ini ada 3. Yang pertama tadi adalah an-nasab, karena nasab sebagaimana dijelaskan oleh Ustadzuna, Ustadz Maulana. Kemudian yang kedua adalah sebab pernikahan, an-nikah, karena mungkin suami istri dan lain sebagainya. Yang ketiga dahulu ada yang namanya al-wala, karena apa? Karena perbudakan. Jadi ini budaknya bisa mewarisi daripada tuannya. Begitu juga tuannya bisa mewarisi daripada budaknya. Ini mungkin sekarang sudah jarang terjadi. Walakin min ba'dul ulama zada ba'dhuhum baitul mal. Nah, yang keempat, para alim ulama ada menambahkan yang keempat itu siapa? Seandainya nggak ada semua nih, baik dari faktor nasab, faktor nikah, terus lagi faktor wala. Yang keempat adalah baitul mal, diserahkan kepada baitul mal. Baitul mal itu apa? Rumah hartanya umat muslimin. Nah, mungkin sekarang ada seorang nazir, orang yang dapat bijaksana dalam memutuskan hal ini, tentunya para alim ulama di sekitar dia ditanyakan ini hartanya mau dialihkan ke hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Dan juga pesan saya, ketika orang tua kita udah sepuh, ketika orang tua kita sudah menua, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah mengajak orang tua kita untuk selalu beribadah. Ajak mereka orang tua kita yang lagi sakit, yang lagi sepuh, apalagi tadi lagi stroke, doain di sampingnya. Ajak ngaji, ajak zikir dan lain sebagainya. Apa? Kita nggak tahu nih kapan ajal menjemput. Sehingga mudah-mudahan orang tua kita dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian inilah kesempatan kita untuk membalas daripada bagaimana orang tua telah memperlakukan kita.
Kita selalu doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah mereka rahmat sebagaimana mereka dulu menyayangi kami, mendidik kami, membesarkan kami. Sekarang kita balas dengan apa? Dengan perlakuan kita. Dulu mungkin ayah kita gendong kita dalam keadaan mohon maaf ada kotoran. Ada kencing yang kita kencingin di bajunya beliau. Tapi sudah kita mulai besar. Orang tua kita udah mulai sepuh, nggak bisa ke kamar mandi, kita kadang-kadang malu mau nganterin orang tua kita. Berat hati, padahal dulu mereka seneng banget mandiin kita. Mereka seneng banget ibaratnya kita bersih. Tapi giliran udah tua, kita malu mau bersihin mereka. Nah ini waliyadzubillah, saya yakin para penonton daripada program Islam Itu Indah ini adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang Amin, ya tuanya. Allah, ya Dan Allah. sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Amin. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang bermanfaat, Amin, ya Allah. anak-anak yang soleh kepada Amin. kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita juga sebagai orang tua